dari ruang bukan iman kaleng-kaleng, saya kembali menyapa kita sekalian. Tetap semangat, tetap antusias di dalam Tuhan. Walaupun baru kembali himbauan dari Presiden Jokowi agar kembali kita menggunakan masker walaupun di tempat terbuka, itu tidak menjadi penghalang bagi kita bersukacita di dalam Tuhan. Ada amin sahabat? Ya, hari ini kita mau belajar satu hal yang saya kasih tema di balik makna doa Bapa kami. Ya, di balik makna doa Bapa kami. Saya yakin dan percaya semua kita pasti tahu isi doa Bapa kami. Benar? Pertanyaannya, kapankah kita melafalkannya? Kapan? Di gereja saat ibadah raya? Atau kapan dan di mana? Seberapa seringkah kita berdoa doa Bapa kami? That is the question. Seberapa seringkah kita berdoa doa Bapa kami? For your info, sahabat, di keluarga kami, dalam mesbah kami, mesbah keluarga kami, setiap hari kami senantiasa melafalkan doa Bapa kami. Why? Kenapa? Ikuti ini dan kemudian saya yakin percaya kita semua sepakat dengan dibalik makna doa Bapa kami. Pertama-tama, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dari Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8, demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini dasarnya. Maka kita berbicara di balik makna doa Bapa kami sekarang. Firman Tuhan yang kedua dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3, tapi kita stressingnya di ayat 2. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dari ayat-ayat di atas, maka dapat kita katakan doa Bapa kami haruslah menjadi bagian kehidupan yang tak dapat dipisahkan dari hidup kita sebagai orang percaya. Jadi, tidak hanya sekedar dilafalkan pada saat ibadah raya saja atau ibadah-ibadah keluarga mungkin dan seterusnya, tapi itu menjadi bagian kehidupan yang tak dapat dipisahkan dari hidup kita sebagai orang percaya. Kenapa? Untuk menjawab kenapa ini, maka kita perlu membaca atau melafalkan doa Bapa kami yang terambil dari Matius 6 ayat 9 sampai 13. Demikian. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti
kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berdasarkan ini, mari kita menjawab pertanyaan kenapa tadi. Kenapa doa Bapa Kami merupakan bagian kehidupan yang tidak bisa dipisahkan dari hidup kita sebagai orang percaya. Yang pertama, menjawab pertanyaannya tadi adalah itu akan selalu mengingatkan kita untuk hidup kudus. Catat, mengingatkan kita untuk selalu hidup kudus. Kenapa? Ayat 9 berkata, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Kita harus benar-benar menjaga kekudusan hidup. Karena jika tidak, sia-sialah kita bertuhan kepada Yesus Kristus. Karena kekudusan tidak mungkin dimix, dicampur dengan hal-hal yang tidak kudus. Itu dia. Kenapanya tadi yang pertama adalah kita akan selalu hidup kudus. Yang kedua, mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Dan itulah yang akan memelihara iman kita agar kita tidak menjadi murtad. Yes, saya mau pakai kata yang keras, murtad. Ayat 10 berkata demikian. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ada pengakuan kita tentang kedaulatan surga dalam bumi ini, dalam hidup kita. Itulah yang akan menjaga dan memelihara iman kita agar kita tidak menjadi murtad. Sahabat, bukankah hari-hari ini adalah hari yang sulit? Bukankah hari-hari ini adalah hari yang jahat? Kita sepertinya bernafas lega ketika Presiden berkata, di tempat umum, di tempat terbuka, boleh tidak pakai masker. Tapi sekarang kembali pakai masker. Sulit. Kita sadar itu. Ketika pun keadaan sulit, kita patut bersyukur. Karena firman dikenapi. Tapi bagi kita adalah ketika kita mengakui kedaulatannya itu atas kita, maka iman percaya kita bukan lagi di level iman kaleng-kaleng. Tapi iman percaya kita sudah di level batu karang yang teguh. Apapun yang terjadi, kesulitan hidup. Ingat sebuah lagu. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Tidak ada. Tapi itulah gunanya. Kita harus melafalkan. Tidak hanya melafalkan, tidak hanya sebatas dia menjadi liturgi dalam ibadah, tapi itu adalah benar-benar kita hidupi dalam hidup keseharian kita. Yang ketiga, akan membuat kita tahu bersyukur dan tidak menjadikan kita tamak. Korupsi jauh dari benak kita. Nih, bagi para pejabat nih, haleluya. Juga bagi para pengusaha, ya, nggak perlu korupsi, nggak perlu tipu-tipu. Tuhan pasti memberkatimu. Ada amin. Nah, ayat 11 berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Wow, itu dahsyat, men. Kita bisa bersyukur atas apa yang kita miliki. Dan kita tidak bersungut-sungut atas apa yang belum kita miliki. Kita tidak menjadi pribadi yang tamak. We are not a greedy person. Ya, karena ketamakanlah. Maka lihat di penjara. Ada juga orang Kristen. Tidak hanya ada juga, tapi banyak juga orang Kristen di dalam penjara itu.
karena menjadi tamak. Ketika kita bisa bersyukur, sahabat, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Ingat, bersyukur untuk apapun yang Tuhan nyatakan dan berikan pada kita. Bukan bersungut-sungut atas apa yang belum menjadi milik kita. Tuhan beri kemampuan, kita hanya pakai sepeda motor, bersyukurlah. Jangan kau bersungut-sungut karena engkau belum punya mobil, misalnya. Yang keempat, memampukan kita hidup dalam kasih. Ayat 12 berkata begini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tanpa kasih, kita tidak akan mungkin melepaskan pengampunan. Serius. Memampukan kita hidup dalam kasih, itulah gunanya setiap saat kita melafalkan doa Bapa kami. Ketika kita mampu hidup dalam kasih, maka fungsi dan tugas kita sebagai garam dan terang dunia akan bisa dinikmati oleh banyak orang. Ada amin. Yang kelima, kita akan selalu mengandalkan Tuhan dan tidak akan berani coba-coba memakai kekuatan lainnya selain kuasa nama Yesus. Ayat 13 berkata, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya sekali lagi katakan, ketika doa Bapa kami menjadi bahagian kehidupan kita, kita akan selalu mengandalkan Tuhan dan tidak akan berani coba-coba memakai kekuatan lainnya selain kuasa nama Yesus. Jika engkau terhimpit masalah ekonomi, togel bukanlah jawabannya. Ketika mungkin engkau jomblo atau cintamu ditolak, dukun bukanlah jawabannya. Haleluya. Ketika engkau berkeluarga sekian tahun lamanya, engkau belum memiliki keturunan, paranormal bukanlah jawabannya. Hanya kuasa nama Yesus. Jadi, saya mau sampaikan, seringkali kita lupa, kita berpikir doa Bapa kami adalah bahagian liturgi gereja. No, itu salah. Doa Bapa kami ini adalah firman yang mengajarkannya Tuhan Yesus sendiri. Firman. Maka saya mulai tadi, dasar tema kita di balik makna doa Bapa kami. Yang pertama adalah Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan. Ketika kita tidak lupa memperkatakan doa Bapa kami setiap harinya. Saya mau kasih 2 info yang sangat penting. Yang pertama, ketika engkau akan mengakhiri hari, engkau akan ke pembaringanmu, Roh Kudus akan mengingatkanmu tentang aktivitasmu sepanjang hari ini. Termasuk jika engkau punya salah, jika engkau punya doa. Dosa maksud saya. Yang kedua, ketika engkau diingatkan Roh Kudus tentang begitu pentingnya doa Bapa kami, dan engkau sudah melakukan apa yang menjadi isi doa Bapa kami, yang ada 5 poin tadi, pun ketika engkau, sekali lagi, pun ketika engkau, di saat engkau tidur, kemudian Tuhan berkata kepadamu, siapaslah engkau, hai hambaku yang setia, engkau pulang, meninggal, maka tidak akan ada keraguan dalam hidup. Dan keluargamu tentunya, engkau pastinya akan ada bersama-sama Bapa di surga. Dahsyat bukan? Makna dibalik doa Bapa kami. So mari, jadikan itu bahagian hidup, jadikan itu budaya hidupmu. Sebab doa Bapa kami itu
firman. Yosua 1:8 berkata, jangan lupa memperkatakan. Mazmur 1:2 berkata, renungkanlah itu siang dan malam. Saya percaya semua kita diberkati, dan biarlah pertemuan hari ini menjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita masing-masing. Sampai bertemu kembali sahabat. Tuhan Yesus memberkati.